Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 171 Paman Ling. Nama belakangnya Ling, bernama Mohan. Dia adalah guru paling terkenal di negeri Green Gallop di Akademi Awan Berbintang. Asal-usul identitasnya sangat misterius dan dia adalah seorang kultivator abadi, tingkat kultivasinya telah mencapai inti emas. Hal yang lebih penting adalah dia baru berusia 25 tahun sehingga Anda dapat memanggilnya pendeta, atau senior, tetapi memanggilnya paman, hahaha. Saya pikir sangat sedikit orang yang akan memanggilnya seperti itu. Baru berusia 25 tahun. Ekspresi wajahnya menjadi agak aneh dan dia berkata, usianya 25 tahun dan mengapa dia ingin memelihara jenggot lebat itu. Aku pikir dia setidaknya berusia 35 tahun. Haha. Itulah sebabnya aku mengatakan asal-usul identitasnya dirahasiakan, karena tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya sebelumnya. Kepala berkata sambil tertawa, tatapannya juga tertuju pada Ling Mohan. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini. Aku akan pergi untuk memberi penghormatan nanti. Apakah dokter hantu yang terhormat ingin pergi bersamaku? Seorang guru misterius dari Akademi Awan Bintang. Feng Jiu mengangguk, seolah menyadari sesuatu dan entah apa yang sedang dipikirkannya. Ketika mendengar bahwa ketua akan datang untuk menyampaikan salam, dia langsung tersenyum dan berkata, tentu saja. Entitas yang kuat seperti itu, tentu akan sangat bermanfaat untuk berkenalan dengannya. Oleh karena itu, ketua memimpin Feng Jiu untuk pergi ke sisi di mana Ling Mohan berada. Dan ketika mereka muncul di hadapannya, Ling Mohan segera menyadari sosok menarik dari pria berpakaian merah mencolok itu. Dia tidak asing dengan pakaian merah dan topeng dengan bunga lili laba-laba merah itu karena dia ingat bahwa barang-barang itu telah diletakkan di belakang pada malam itu di sumber air panas. Ketika dia mengenang kejadian malam itu dalam benaknya, tatapannya yang tajam tertuju pada laki-laki itu, mengamati sosoknya dengan saksama. Malam itu, karena kabut tebal di sumber air panas, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, wajah yang sangat rusak itu tercetak jelas di matanya dan pada saat itu, dia harus mengakui pada dirinya sendiri bahwa tuan muda berpakaian merah itu sama mempesonanya dengan matahari di langit, sikapnya sangat anggun, terutama sepasang mata yang sangat jernih itu diwarnai dengan senyuman, benar-benar tak terlupakan. Tapi, melihat sepasang mata itu, mengapa dia merasa kalau mata itu terlihat agak familiar? Guru Ling, sudah lama tak berjumpa dan saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Saya merasa sangat tersanjung. Kepala suku segera melangkah maju dan menangkupkan telapak tangannya di atas kepalan tangannya sambil membungkuk, untuk memberi salam sambil tersenyum. Mendengar itu, Feng Jiu tidak dapat menahan tawanya. Kalau saja ketua tahu bahwa pencuri yang mencuri obat ajaib yang sangat berharga itu adalah paman berjanggut di hadapannya ini, dia tidak akan merasa terhormat saat ini. Begitu ya, ketua ke. Ling Mohan berdiri untuk membalas sapaan itu dengan mengepalkan tangannya, tatapannya kemudian beralih ke Feng Jiu dan bertanya, dan ini? Haha. Dia adalah kultivator medis yang diundang pasar gelap kita untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pengobatan ajaib tahun ini. Ini, dia disebut dokter hantu. Kepala berkata dengan malu, karena dia sama sekali tidak tahu siapa nama dokter hantu itu dan dia tiba-tiba bingung bagaimana dia harus memperkenalkannya. Paman Ling. Feng Jiu memanggil dengan nada bicara seperti itu dengan suara yang tegas, tatapannya dipenuhi dengan cahaya terang, kilatan licik di matanya, sudut mulutnya menahan senyum yang agak menyebalkan, sikapnya seperti mereka sudah akrab saat dia berkata, jika Paman Ling merasa dokter hantu terlalu panjang untuk diucapkan, panggil saja aku hantu dan semuanya akan baik-baik saja. Mendengar dia memanggilnya Paman Ling, Ling Mohan tanpa sadar membelai janggut di bawah dagunya sambil menatap penuh perhatian pada tuan muda berpakaian merah di depan matanya, ekspresi di wajahnya dipenuhi dengan kebingungan dan keheranan. Paman. Dia sudah lama memelihara jenggotnya, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah menyapanya dengan cara seperti itu. Kecuali gadis kecil yang licik yang ditemuinya di hutan 9 jebakan, dia terus memanggilnya paman setiap kali dia membuka mulutnya dulu dan sekarang tuan muda berpakaian merah ini melakukan hal yang sama. Mungkinkah dia benar-benar tampak setua itu? Tatapan mata Feng Jiu menyipit dan dia tersenyum lebar, benar sekali. Aku baru berusia 15 tahun ini. Kudengar paman sudah berusia 25 tahun. Itu berarti 10 tahun lebih tua dariku. Apa lagi yang harus kupanggil selain paman? 15. Kepala yang berdiri di samping Feng Jiu tiba-tiba membelalakan matanya, wajahnya penuh keterkejutan.